Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Almus. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi tentang perekonomian, traveling vlog, dan juga tentang berita-berita yang lagi hot saat ini. Di video kali ini gue pengen nge-review salah satu aplikasi investasi yaitu Crowdana. Nah, Crowdana itu apa sih? Crowdana itu sebuah aplikasi investasi di mana teman-teman bisa misalkan membeli properti dengan nominal yang kecil ya, dimulai daripada 1 juta rupiah. Jadi itu sangat affordable banget. Nah, logikanya kenapa sih bisa begitu? Karena sebenarnya ini merupakan dana gabungan dengan dana investor lain untuk membeli satu properti. Jadi misalkan kalian tuh nggak mesti harus punya duit 3 miliar, 5 miliar untuk membeli properti. Jadi dari dana patungan dengan investor lain, misalkan berapa juta, sampai terkumpul dana 3 miliar itu, baru dibeliin properti. Nah, masing-masing daripada teman-teman semua, itu bakal punya saham di situ. Sejumlah dana yang kalian investasikan di sana. Ya, kalau dari segi Crowdana ini, ya, gue lihat dari segi review dulu ya di Play Store. Nah, dari segi Play Store, di sini ratingnya 4,1 ya. Menurut gua 4,1 itu udah bagus ya. Tetapi itu bisa ditingkatkan lagi. Ya selama itu udah di atas 4 itu udah cukup bagus. Terus kalau kita lihat daripada number of downloads. Number of downloads-nya di sini 10.000. Menurut gua 10.000 itu masih kecil dan mereka butuh bekerja keras lebih untuk meningkatkan number of downloads-nya supaya jangan segitu-gitu aja. Itu masukan dari gua. Ya, jadi mereka butuh bekerja keras lagi. Itu kalau kita lihat daripada review di Play Store. Lalu, kalau misalkan kita lihat daripada aplikasinya, menurut pendapat gue gimana? Dari segi tampilannya, itu bagus banget. Menurut gue. Kenapa? Karena ini reminds gue dengan Bibit. Ya, dengan Bibit dan juga kayak ada gabungan dengan Acceleran. Kenapa? Karena Bibit tuh tampilannya simple, bersih, enak dilihat. Dan ini juga sama gitu, simple, bersih, enak dilihat gitu. Itu hal yang positif gitu. Terus juga kalau dari Acceleran, kenapa sih mirip? Karena ya namanya kan ini kayak apa ya? Kayak bentuk-bentuk kayak gitu. Dana sampai terkumpul 100%. Itu kan kayak model-model aplikasi peer-to-peer lending tuh. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada kesamaan. Kalau kita balik kepada tampilan itu seperti itu. Lalu kalau kita nilai dari selain tampilan nih, misalkan dari segi ketika kalian ngeklik nih, kan ada beberapa bangunan di sini nih, ya kan? Nah, kalian bisa pilih kos-kosan ini, kos-kosan ini, kos-kosan itu gitu kan. Misalkan katakan kalian pilih kos-kosan yang pertama. Nah, setelah itu kalian pilih, di situ ada beberapa data-data yang bisa dijadikan kalian sebagai apa ya, pertimbangan untuk invest di sana. Nah, pertimbangannya itu misalkan contoh di prospektus, kalian tuh disebutin kayak rata-rata di situ tuh bagaimana nih potensinya, apakah bakal rame kos-kosannya apa enggak gitu. Nah, itu dilihat daripada lingkungan sekitar. Contoh kayak misalkan Kemang nih, di daerah Kemang mau didiriin kos-kosan. Nah, dilihat tuh di daerah Kemang rata-rata kos-kosan penuh apa enggak gitu. Berapa sih rata-rata penuhnya? Nah, mereka melihat dari situ. Kalau misalkan rata-rata penuh, berarti potensinya bagus. Nah, nanti bakal keluar juga di situ potensi seperti apa, harga yang bakal ditawarkan juga berapa, seperti itu. Nah, itu balik lagi ke keputusan kalian tuh seperti apa. Itu dari segi kayak perbandingan dengan daerah setempat juga. Lalu ada berbagai macam lain file-file yang bisa meyakinkan kalian untuk investasi di sana gitu. Lebih detailnya tentang di sana tuh seperti apa dekat apa dekat ini, itu tuh ada keterangan lebih detailnya. Jadi kalau kalian merasa, oh ini kayaknya bagus nih potensi ke depan, baru kalian mau mulai invest. Terus di sana juga ada video itu biasanya menjelaskan tentang entah lokasi setempat tuh seperti apa gitu, bagus apa enggaknya, potensinya gimana. Jadi kalian bisa melihat secara virtual tuh potensinya bagus apa enggak. Kalau kalian bagus kan kalian bisa invest di sana. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kan kalian bisa dapat hasil dari ya hasil bagi hasilnya itu. Misalkan lagi untung nih, ya udah kalian dapat bagi hasil gitu. Bagi hasilnya berapa persen yang tergantung daripada saham kalian tuh seperti apa gitu. Semakin banyak saham kalian berarti potensi untuk mendapatkan bagi hasil lebih besar itu lebih gede gitu. Terus juga dia juga bisa naikkan harga sahamnya. Jadi bisa misalkan tahun ini berapa, naik misalkan dari awal 1.000 nih per lembar saham jadi 1.050, jadi 1.100. Nah, itu bisa
meningkat terus tuh teman-teman. Jadi itu ada potensi kalian dapat capital gain ya istilahnya ya di sana. Itu jadi ada dua potensi keuntungan yang kalian bisa dapatkan. Lagi-lagi balik kepada teman-teman yang ada di rumah semua nih. Kira-kira seperti apa? Apakah mau investasi di properti dengan nominal yang kecil? Kalau kalian mau ya bisa ini dijadikan opsi. Terus untuk masukannya dari segi aplikasi ini itu adalah fee penarikan. Fee penarikannya itu cukup tinggi yaitu sekitar, kalau gue nggak salah itu sekitar 9.500, dan itu menurut gue langkah investor untuk menyiasati itu adalah untuk investasi dalam jangka panjang sekitar 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kalau bisa sih 5-10 tahun. Karena otomatis kalau udah 5 tahun, 10 tahun hasil yang kalian dapatkan itu bisa lebih gede, dan fee penarikan segitu tuh nggak akan terasa seperti itu teman-teman. Itu sih merupakan hal yang bisa kalian siasati nih di kedepan hari gitu. Kalau kalian lihat dari berbagai aspek lain, memang aplikasi ini cukup bagus. Cuman mereka harus lebih jor-joran untuk promosinya. Karena produk yang bagus tanpa penawaran yang bagus itu nggak akan bagus juga. Jadi penawarannya ini harus lebih berani gitu. Untuk pakai influencer siapa-siapa aja yang untuk potensi untuk menaikkan number of downloads mereka. Sehingga mereka bisa lebih bagus nih di depan hari. Dan selalu dengar kritikan dari konsumen juga. Itu sih merupakan pendapat gue tentang aplikasi ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa komen di kolom komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.